Pernahkah kamu berpikir, dari mana asal mula bank yang kita kenal sekarang? Apakah bank sudah ada sejak zaman dulu? Yuk, kita telusuri sejarah terbentuknya perbankan dari awal peradaban hingga era digital. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banco, yang berarti meja. Dulu, para pedagang melakukan transaksi di atas meja-meja kayu. Fungsi utama bank adalah menyimpan dan meminjamkan uang. Seiring waktu, fungsinya makin luas. Perbankan sudah dikenal di Mesopotamia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kuil dan pedagang menjadi tempat penitipan hasil panen dan emas, lalu dipinjamkan kembali. Di Yunani dan Romawi, sudah ada profesi bankir seperti trapezitai dan argentari. Pada abad pertengahan, larangan riba membuat perbankan berkembang lewat jalur baru. Keluarga Medici di Italia menjadi pelopor bank modern dan menciptakan sistem pencatatan transaksi. Bank modern pertama didirikan di Italia, Banca Monte dei Paschi di Siena, tahun 1472. Bank of England berdiri tahun 1594 dan menjadi bank sentral pertama di dunia. Bank mulai berperan dalam pembiayaan negara dan perdagangan global. Di Indonesia, bank pertama adalah The Javash Bank yang berdiri tahun 1828 saat masa kolonial. Setelah kemerdekaan, bank ini menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Lalu muncul bank nasional lainnya seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Perbankan telah berkembang dari meja kayu pedagang menjadi sistem keuangan global. Bank bukan hanya tempat simpan uang, tapi bagian penting dari ekonomi kita. Terima kasih sudah menonton. Yuk, lanjut belajar di video selanjutnya. Kita hidup di dunia yang berputar di sekitar uang. Setiap hari, uang berpindah tangan. Uang menggerakkan ekonomi kita dan memengaruhi hidup kita. Tapi pernahkah terpikir tentang lembaga-lembaga yang menjaga uang ini tetap bergerak? Lembaga-lembaga ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari sistem keuangan kita, menghubungkan para penabung dengan para peminjam dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Mahal memiliki pertanyaan sepeng onomifisi 15 rounded solskjegir meska. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang menyediakan layanan keuangan. Ini bisa mencakup berbagai kegiatan seperti menerima simpanan, meminjamkan uang, dan memfasilitasi transaksi keuangan. Mereka bertindak sebagai perantara antara mereka yang punya uang untuk ditabung dan mereka yang perlu meminjam. Intinya, mereka adalah tulang punggung sistem keuangan kita, memastikan uang mengalir dengan lancar dan efisien. Ketika memikirkan lembaga keuangan, bank mungkin yang pertama terlintas dalam pikiran. Bank adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bank memainkan peran penting dalam ekonomi kita, tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam perekonomian. Berfungsi sebagai sumber kredit utama bagi individu dan bisnis. Mereka membantu dalam pembiayaan proyek-proyek besar dan kecil. Ada beberapa jenis bank, masing-masing dengan fungsinya yang unik, dari bank sentral hingga bank komersial, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral, ini adalah pemain besarnya, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank Indonesia. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Mereka mengendalikan kebijakan moneter suatu negara, memastikan inflasi tetap terkendali, dan ekonomi berjalan dengan baik. Menetapkan suku bunga dan mengelola jumlah uang beredar. Keputusan mereka dapat mempengaruhi perekonomian global. Bank komersial, ini adalah bank yang Anda lihat di setiap sudut jalan. Mereka adalah tulang punggung dari sistem perbankan retail. Mereka menawarkan berbagai layanan, termasuk rekening giro dan tabungan, pinjaman, dan kartu kredit. Layanan ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, termasuk Bank of America, Chase, BRI, BCA, dan Mandiri. Bank-bank ini memiliki jaringan luas dan melayani jutaan pelanggan. Bank perkreditan rakyat, koperasi. Lembaga-lembaga ini fokus melayani kebutuhan masyarakat pedesaan dan usaha kecil. Mereka memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Mereka sering menawarkan produk pinjaman khusus dan layanan keuangan yang disesuaikan dengan pelanggan mereka. Dengan demikian,
Mereka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Bagian 4. Melampaui bank, menjelajahi pilihan lain. Meskipun bank adalah lembaga keuangan yang paling terkenal, mereka bukanlah satu-satunya pilihan. Ada banyak alternatif lain yang bisa dipertimbangkan. Berbagai lembaga keuangan non-bank juga memainkan peran penting dalam sistem keuangan. Ini termasuk berbagai jenis organisasi yang menawarkan layanan keuangan yang berbeda. Koperasi simpan pinjam dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya. Koperasi ini menawarkan layanan perbankan dengan fokus pada tabungan dan pinjaman hipotek. Mereka seringkali memberikan suku bunga yang lebih kompetitif. Pegadaian, lembaga-lembaga ini menyediakan pinjaman jangka pendek dengan menggunakan barang pribadi sebagai jaminan. Ini bisa menjadi solusi cepat untuk kebutuhan dana mendesak. Mereka bisa menjadi sumber daya yang berguna bagi individu yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank tradisional. Dengan demikian, mereka memberikan akses keuangan yang lebih luas. Perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan ini memberikan perlindungan keuangan terhadap berbagai risiko, seperti penyakit, kecelakaan, dan kerusakan properti. Mereka membantu mengurangi beban finansial yang tidak terduga. Perusahaan pembiayaan SAR Leasing. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan pembiayaan untuk barang-barang mahal seperti mobil dan peralatan. Mereka memungkinkan individu dan bisnis untuk memperoleh aset tanpa harus membayar penuh di muka. Bursa efek. Pasar ini memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Mereka menawarkan peluang investasi yang beragam. Mereka memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai pilihan ini, individu dan bisnis dapat menemukan solusi keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagian 5. Bank versus non-bank, memahami perbedaannya. Meskipun bank dan non-bank menyediakan layanan keuangan, mereka berbeda dalam fokus, peraturan, dan jenis produk serta layanan yang mereka tawarkan. Bank biasanya menawarkan layanan seperti tabungan, pinjaman, dan kartu kredit. Bank diatur secara ketat oleh pemerintah, yang memastikan stabilitas mereka tetapi juga membatasi fleksibilitas mereka. Ini berarti mereka harus mematuhi banyak peraturan dan standar. Non-bank, di sisi lain, mungkin menghadapi lebih sedikit peraturan, memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih khusus. Mereka sering fokus pada area tertentu, seperti pinjaman mikro atau investasi alternatif. Memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, Anda dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Bagian 6. Uang Anda, masa depan Anda. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam hidup kita. Mereka menjaga tabungan kita, menyediakan akses ke kredit, dan memfasilitasi transaksi keuangan. Memahami berbagai jenis lembaga dan layanan mereka sangat penting untuk mengelola uang Anda dengan bijak. Luangkan waktu untuk mempelajari tentang lembaga keuangan yang Anda gunakan. Ajukan pertanyaan, bandingkan pilihan, dan buat keputusan terinformasi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Kesejahteraan finansial Anda bergantung padanya.